Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik, amma ba'du. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan untuk Umi Abi kelas 4 saat, Masya Allah, bukan 3 Jubair lagi ya Mi. Sebelumnya suara saya jelas gak Mi? Jelas Ustazah. Alhamdulillah kalau jelas. Ya, sebelumnya terima kasih banyak itu sudah menyempatkan waktunya untuk kita ketemu nih walaupun online gitu. Insya Allah tidak akan mengurangi nikmat ukhuwahnya ya, nikmat silaturahimnya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Afriska Rahmawati, biasa dipanggil Ustazah Afris atau Ustazah Afriska, boleh gitu. Nah, saya selaku walas yang insya Allah diamanahkan 1 tahun ke depan gitu di kelas 4 Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yang tadinya kelas 3 Zubair ya Mi ya, Zubair bin Awam. Kelasnya sebenarnya sebelahan tuh tahun kemarin sama kelas saya. Tahun kemarin saya di 4 Abdurrahman ya. Untuk tahun ini saya diamanahkan di kelas 4 Sa'ad ya, membersamai Ananda ya, Ananda kelas 4 Sa'ad di sini. Nah, saya sebagai wali kelas, guru pendampingnya Umi Abi pasti udah kenal ya, karena sudah pernah mengajar juga, yaitu Ustadz Salim gitu. Insya Allah nanti Ustadz Salim akan menyusul gitu, menyusul untuk join ya, beliau lagi ke kamar mandi gitu ya, gitu. Sebelumnya ini alhamdulillah izin udah diganti ya Mi ya namanya. Nama Anandanya. Nah, ini di sini ada Umi Khalila, ada Umi Rafa, Umi Davita, Umi Yasmin, Umi Razik, Masya Allah, Umi Sanum, ada Umi, dipanggilnya Dava Pak Ryuga, Bun. Ada Umi. Dipanggilnya Dava. Oh, Dava, iya. Ada Umi Dava, ada Umi Kaula, Umi Arya, Umi Torik, Umi Moreno ya, iya. Rizik, iya. Ada Umi Rizik, Umi Kansa. Kalau Amera dipanggilnya siapa Umi? Amira apa nih? Ada Umi Amira? Amira Ustazah. Oh, Amira aja ya. Takut salah Ada saya Ustazah dengan ucapannya. Iya. Baik, terima kasih Umi. Ini Umi Aliyah ya, dan Umi Taras, Masya Allah ya. Sebelumnya saya sampaikan lagi ya Mi, kalau tidak ada kendala untuk open kameranya, ya mohon monggo dibuka kameranya biar walaupun ketemunya online, nah bisa saya lihat nih karena baru pertama kali juga gitu di kelas kelas 4 saat nih bertemu dengan para orang tua murid di sini gitu. Oke, alhamdulillah ada Umi Abizar juga nih. Sebelumnya saya mau tanya kabarnya nih, sehat Umi Abi? Tes? Alhamdulillah. Sehat ya. Mau cek semangat dulu deh, kayaknya masih lemes nih. Sama kayak anak-anak pagi-pagi nih udah cek semangat nih. Nah, Umi-nya sama Abinya jangan kalah. Karena kan orang tua di rumah maupun di sekolah kan panutan anak-anak. Nah, makanya jangan kalah semangatnya ya Mi, ya Bi ya. Ya kalau saya tanya bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa Mi? Bi? Oke? Iya, insya Allah bisa ya. Insya Allah. Ya. Mulai ya Mi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini jaringannya nih saya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah an nabil khair ya. Selanjutnya
saya langsung saja ya Bi gitu. Alhamdulillah nih saya lihat sih pada sehat semua. Semoga kalau misalnya ada yang diberi nikmat sakit, insya Allah penyakitnya sebagai penggugur dosa dan semoga diberi kesehatan selalu, lekas sehat ya. Langsung saja ya Mi, untuk agenda hari ini insya Allah saya akan bacakan grand design gitu. Grand design apa aja sih kegiatan belajar nanti yang akan dilakukan di kelas 4 saat, terus apa agenda terdekatnya di kelas 4 ini gitu. Nanti anak-anak apa sih goals atau tujuan gitu. Tercapainya pembelajaran untuk anak kelas 4 saat apa saja gitu. Terus target-targetan di kelas 4 saat ini apa saja selama 1 tahun ini. Nah, dan juga agenda terdekat, agenda sekolah yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kita. Gitu. Sebelumnya saya izin share screen ya Mi. Sudah terlihat share screen saya Mi? Sudah terlihat Mi? Share Masih screen-nya? loading maksudnya. Oh, sudah. Sudah, Ustazah. Udah Ustazah. Ya, saya langsung mulai saja ya, Mi. Nanti sambil menunggu Ustadz Salim. Ya. Oke. Ya. Grand Design kelas 4 Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Nah, Alhamdulillah ketika kemarin raker ya sudah dibuat grand design untuk kelas 4 ya. Kelas 4 itu ada 2 rombel yaitu 4 Abdurrahman bin Auf dan kita ini kelas 4 Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, selama tahun ajaran 2023-2024. Nah, karena ini ya bisa tadi saya sudah memperkenalkan diri ya Mi ya. Di sini Sualas yaitu saya kelas 4 saat dan guru walas saya Ustadz Salim. Di kelas 4 Abdurrahman itu ada Ustazah Upi dan guru Qur'annya ada Ustadz Sauki. Nah, ini pembiasaan pagi yang insya Allah akan diterapkan ya, semoga terlaksana dengan baik gitu. Yang akan diterapkan oleh Ananda. Gitu. Pertama, di jam 6.30 sampai jam 7, insya Allah di sini akan ada tilawah mandiri. Nah, tilawah mandiri ini sebagai tiket masuk nih, sebagai tiket masuk ketika pembelajaran akan dimulai. Nah, sebelumnya jika sudah hadir di pukul 6.30 ini, Ananda sudah di dalam kelas dan masing-masing membaca tilawah mandirinya, tilawahnya masing-masing. Misalnya kan setiap anak itu bacaannya beda-beda ya tilawahnya. Nah, sebelum masuk kelas, sebelum memulai pembelajaran, Ananda membaca tilawatinya ataupun yang sudah Al-Quran dibaca Al-Qurannya. Itu nanti akan dicek ketika pembelajaran dimulai oleh ustadz dan ustazahnya, apakah sudah tilawah dan lain-lain. Karena kenapa dibuat pembiasaan seperti ini gitu, karena segala sesuatu diawali dengan tilawah, di segala doa insya Allah akan memudahkan karena kan menuntut ilmu salah satu dari ibadah ya Mi, jadinya nanti minta tolong disampaikan ke anak-anak ya untuk ketika nanti awal masuk itu sudah dimulai tilawah mandirinya. Jadi kalau misalnya Ananda itu masih tilawati boleh dibaca tilawatinya, kalau misalnya sudah Al-Quran boleh dibaca Al-Qurannya ataupun yang murojaah boleh di murojaah surat yang sudah dihafal gitu. Nanti akan ada catatan tersendiri gitu bagi anak yang sebelum masuk yang belum melakukan tilawah seperti itu. Nah, di pukul 7 sampai 7.20 adalah penetapan ketua dan wakil kelas gitu. Jadi setiap harinya ketua dan wakil kelas itu berbeda-beda ya Mi. Jadi nggak hanya ketua dan wakilnya itu selama satu semester itu aja. Nah, jadi ada leadernya setiap hari berganti orang-orangnya gitu. Nanti akan ditentukan oleh ustadz dan ustazahnya gitu.
Ada marching drill, ikrar, doa, lagu Indonesia Raya, marskapa, doa hadis, presensi, dan pembagian reward. Gitu. Di pukul 7.20 sampai pukul 8 adalah persiapan wudhu, duha, dan ada sirah Nabi dan sahabat. Nah, sirah Nabi dan sahabat ini nanti yang membawakan adalah Ananda gitu. Jadi nanti insya Allah akan dibuat jadwal untuk anak-anak kultum gitu. Jadi misalnya hari Senin ini jadwalnya Davita. Nah, tentang sirohnya adalah kisah Abu Bakar. Nah, di hari Selasanya itu dibawakan oleh Dava, gitu, kultumnya tentang Ibunda Aisyah. Nah, nanti akan ada jadwal untuk kultumnya. Nah, dilakukan setelah bada duha. Di pukul 8 sampai 9 itu ada tilawati, nanti teknisnya akan saya bacakan ya. 9 di pukul 9 sampai 9.30 snack time. Ya, diawali dengan cuci tangan dan berdoa, dan 9.30 sampai 10.30 ada tafis. Teknisnya juga nanti akan dibacakan. Nah, sebelum kepulangan itu ada refleksi. Jadi seperti ice breaking dan juga refleksi pembelajaran tentang apa yang sudah dipelajari hari ini ditutup oleh doa. Nah, di sini di poin marching drill itu ada kedisiplinan. Dicek kukunya, kerapihannya itu ada kerapian pakaian, kerapian rambut ya. Biasanya anak-anak lupa nih bawa peci. Nah, itu juga dicek nanti di poin kerapihan dan kebersihan gigi gitu. Itu pembiasaan pada pagi hari yang biasa dilakukan oleh Ananda nanti insya Allah selama 1 tahun ke depan. Selanjutnya adalah, nah ini yang tadi saya sampaikan, goals atau tujuan nanti apa sih target di kelas 4 ini ya. Insya Allah nanti ada sesi konsultasi. Sesi konsultasi ini nanti bisa dengan OTM, dengan wali kelas maupun guru kelas, yaitu guru Quran Ustadz Salim. Nah, konsultasi ini juga nanti ada juga dengan guru dan murid gitu. Ya, setiap harinya nanti seminggu itu bisa 3 orang atau 4 orang. Nah, di sini nanti ditanyakan apa sih perasaan anak-anak, bagaimana, nah apa yang mau diceritakan gitu. Nanti bisa konsultasi ke gurunya gitu. Jadi konsultasi ini sebagai pengenalan lebih dekat kepada anak-anak. Nah, di introspeksi dan apresiasi. Di introspeksi ini adalah introspeksi untuk anak-anak gitu. Jadi setiap pembelajaran, setelah selesai pembelajaran itu ada sesi seperti sesi muhasabah. Apa sih yang sudah dilakukan selama sehari ini gitu. Misalnya Ananda ada yang kurang tertib, nah dia akan introspeksi diri dia gitu. Nanti insya Allah akan ada sesinya di akhir pembelajaran, yaitu di sesi refleksi. Nah, di sini ada tujuannya adalah tercapai adalah apresiasi. Nah, selain introspeksi, anak-anak introspeksi diri, ketika Ananda itu melakukan sesuatu yang positif atau baik, insya Allah akan mendapat apresiasi. Apresiasi itu berupa kata-kata positif maupun reward gitu. Yang pertama, target yang tercapainya adalah public speaking. Nah, melalui tadi bercerita yaitu kultum sirah Nabi ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, tutor sebaya di sini. Jadi, jika ada temannya yang sudah paham dengan materi pembelajaran, nah misalnya temannya belum paham. Nah, di sini peran tutor sebaya mengajarkan anak lainnya gitu. Nah, di sini ada sesi apresiasi juga karena sudah membantu temannya untuk bukan memberi contekan ya, Wi, tapi memberikan pembelajaran gitu. Karena
anak-anak ketika belajar bersama itu lebih efeknya lebih terasa gitu. Berarti anak ini benar paham dengan materinya ketika bisa mengajarkan ke orang lain. Nah, insya Allah di kelas 4 ini juga sudah dilatih untuk public speakingnya itu presentasi, mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas, ya, hasil diskusinya gitu. Yang kedua adalah membentuk karakter. Nah, selain tadi menggali potensi akademik, tapi karakter ya itu pembiasaan adab gitu. Bagaimana cara dia berbicara, sopan santunnya di dalam kelas maupun dengan orang tua gitu, maupun dengan guru dan lingkungan sekitarnya gitu. Selanjutnya adalah komunikasi dengan OTM, konsultasi anak kondisional. Jadi ketika konsultasi ini kondisional waktunya ya akan ditentukan oleh ustadz dan ustazahnya. Nah, di target selanjutnya adalah di bidang tapis dan tilawati. Di kelas 4 ini semoga bisa semua selesai juz 30 dan tilawati 1 dan 2 bagi yang belum. Nah, juga diperbaiki juga di tasin dan nadanya gitu. Jadi kebanyakan anak-anak nih nambah hafalan, tapi tasinnya ya, makarizul hurufnya belum benar gitu. Makanya nanti di target kelas 4 ini adalah selain membaca tilawati, tapi juga diajarkan tasinnya, bagaimana cara tajwidnya, bagaimana makarizul huruf dan nada dari tilawati. Insya Allah ini akan ada program saum sunnah ya Mi. Saum sunnah ini diadakan Senin dan Kamis. Nah, untuk saum sunnah ini insya Allah sebulan 1 kali akan diterapkan gitu. Nah, untuk saum sunnah ini programnya sudah disepakati dengan kelas 4 Abdurrahman juga gitu. Ini juga programnya karena sunnah, jadi dianjurkan ke anak-anak gitu. Karena di saum sunnah ini goalsnya adalah untuk melatih gitu pembiasaan sejak dini gitu saum ke sunnah Senin Kamis ya untuk nanti terbiasa di saum wajib di bulan Ramadan gitu. Jadi sistemnya ketika saum sunnah ini akan diinfokan ke orang tua murid juga. Ananda pekan ini saum ya Mi gitu. Nanti insya Allah dari Walas, dari saya sendiri menginfokan ke pihak catering Umi Ian gitu terkait kalau anak-anak ada saum atau puasa. Nanti kalau misalnya ada yang terkendala tidak bisa puasa hari itu tidak apa-apa gitu. Berkabar saja ke ustadz ataupun ustazahnya. Nah, bagi yang terkendala puasa pada hari itu gitu. Goalsnya adalah di saum sunnah untuk membiasakan gitu ya. Membiasakan puasa gitu Senin Kemis ya. Insya Allah sebulan 1 kali diadakan program ini ya Mi ya. Nah, selanjutnya pengklasifikasian tingkat tapis dan tilawati serta challenge bagi yang belum selesai. Nah, insya Allah nanti ada tingkat tapis dan tilawatinya gitu. Misalnya tapisnya sudah juz berapa, tilawatinya juga. Nah, ini akan pengklasifikasian ini untuk Nah, pengklasifikasian ini untuk target ya semoga selesai juz 30 dan tilawati 1 dan 2. Di terakhir goalsnya adalah perkalian memahami bacaan dan literasi. Nah, semoga Nanda kelas 4 ini sudah hafal semua perkalian 1 sampai 10. Nah, insya Allah nanti ada dilanjutkan ya seperti program kelas 3 yaitu kartu hafalan perkalian. Nah, nanti akan dicek lagi perkalian Ananda dan memahami bacaan. Memahami bacaan di sini karena saya lihat Ananda itu untuk dilatih lagi, ditingkatkan lagi untuk soal-soal pemahaman soal ya Mi, soal-soal HOTS itu Ananda kadang masih tidak hanya di kelas 3, di kelas 4 juga di tahun lalu saya mengajar. Nah, itu pemahaman soal itu masih harus ditingkatkan lagi. Makanya untuk memahami bacaan ini ada program literasi.
Nah, melalui kuis atau game, challenge, insya Allah nanti ada challenge baca 1 buku per bulan. Nanti akan didata, Ananda itu baca buku apa selama 1 bulan ini gitu. Nanti ada kartu setorannya gitu. Kalau misalnya sudah selesai nih baca Ustazah, bukunya saya belum selesai. Ternyata dia dalam waktu 2 bulan baru 1 buku. Nah, nggak apa-apa. Setelah selesai dari bacaan 1 buku yang sudah dibaca, kemudian Ananda bercerita tentang isi buku yang sudah dia baca ya untuk menggali potensi public speaking Ananda gitu. Jadi saling sharing dari hasil bacaan buku yang sudah dibaca masing-masing anak gitu. Nah, ini adalah data terakhir yang saya lihat ya Bun di kelas 3 Juber sebelumnya. Nah, di sini masih ada yang jilid 1 orang, jilid 2 4 orang, jilid 3 4 orang, jilid 4 6 orang, jilid 5 2 orang, jilid 6 7 orang, dan Al-Quran ada yang 2 orang. Sedangkan di Tapis, Alhamdulillah sudah ada yang juz 30 13 orang, juz 29 10 orang, juz 28 2 orang, dan juz 27 1 orang. Semoga target yang tadi sudah saya jelaskan ini juga berkat dukungan ya, bimbingan, juga doa dari Umi Abi juga gitu. Jadi saling kerjasama kita, semoga target yang tadi sudah saya jelaskan bisa tercapai. Nah, ini teknik tilawati dan tapis yang akan diterapkan di kelas 4 saat. Oke, pertama teknik tilawatinya, insya Allah nanti ada teknik ketika tilawati klasikal. Nah, di klasikal ini tidak hanya baca bersama-sama siswa mengikuti gitu, tapi juga ada pembahasan tajwid. Karena tadi ada goalsnya tahsin ya, memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, bacaan ngajinya gitu sesuai dengan makarijul huruf dan tajwidnya. Juga ada menulis surat, karena kebanyakan anak itu ketika menulis ayat Al-Quran itu kalau tidak terbiasa dia kaku gitu. Makanya nanti ke setiap harinya ada menulis surat gitu. Di kelas saat ini, klasikal diambil dari tilawati dominan, lalu pembagian pembimbing untuk baca satu-satu dan setoran mandiri. Di teknik tapisnya adalah murojaah bersama, dan selanjutnya ada setoran individu juga. Nah, murojaah dilakukan minimal 2 kali per pekan. Ketika anak-anak murojaah nanti ada waktu hafalan bersama-sama dan juga ada waktu murojaah juga. Nah, di hari Jumat itu ada al-kafi time. Nah, biasanya di hari Jumat itu pagi-pagi Ananda setelah foodluck, setelah makan snacknya, nah mengambil air wudhu dan juga membaca al-kafi bersama. Pekan 2 dan pekan keempat kumpul perombal untuk merojaah bersama di hari Kamis. Seperti itu untuk teknik tilawati dan tapis. Nah, ini perangkat kelas yang insya Allah akan ada di dalam kelas ya. Nanti akan dibuat nama rak sepatu, papan dan kartu hafalan, papan prestasi, tata tertib, papan ikrar, literasi kelas, jadwal piket, papan absen, papan petugas hari ini, struktur kelas, dan dekorasi tambahan. Nah, insya Allah nanti ada dekor kelas ya Mi ya, karena sekarang dari kesiswaan itu ada program kelas terbersih dan kelas terapi. Setiap bulannya itu ada reward gitu untuk kelas yang terbersih dan terapi gitu. Nanti boleh kalau misalnya dari Korlas ataupun Umi Abi yang bersedia gitu untuk membantu bersama-sama mendekor kelas, monggo silakan gitu. Nah, ini adalah selanjutnya apa saja sih nanti program-program yang program-program kegiatan pembelajaran di kelas 4. Nah, ada assessment. Nah, untuk penilaian itu bisa melalui buku yang sudah dibagikan ke anak-anak ya. Buku sekarang pakainya buku Erlangga ya Mi.
buku ESPS, ada worksheet juga, ada hasil praktikum karena di kelas 4 ini pembelajaran IPA itu banyak yang praktik ya. Nanti anak-anak juga pengamatan di luar kelas gitu. Pengamatan tumbuhan maupun menggunakan lingkungan sekitar sekolah gitu untuk praktikum ini. Ada praktik lisan. Biasanya lisan ini untuk pembelajaran bahasa Arab untuk mufrodat, hafalan kata mufrodat gitu. Nah, selanjutnya apresiasi atau reward. Nah, di apresiasi atau reward ini ada berbentuk pin ya. Biasanya kalau pagi itu siapa tiga yang datang tercepat gitu. Nah, terus ada reward kondisional dan selempang bergilir. Selempang bergilir ini 1 bulan sekali akan dibagikan ke anak-anak yang memenuhi kriteria yang mendapat reward tersebut gitu. Nanti akan saya jelaskan siapa saja kriteria Ananda yang mendapat selempang bergilir ini. Selanjutnya di kegiatan belajar mengajar insya Allah akan diterapkan project based learning ya, diskusi kelompok, games, role playing, bermain peran karena nanti ada di pembelajaran PPKN itu dan bahasa Indonesia adalah ada teknik untuk bermain peran gitu di pembelajarannya. Ada mind mapping juga. Di review materi insya Allah nanti ada quiz, games, dan soal HOTS untuk melatih kemampuan memahami soal Ananda. Nah, diskusi with OTM insya Allah 4 kali pertemuan dalam 1 tahun. Nah, sekarang izin menyampaikan info dari kepala sekolah nih, kalau pertemuan sekarang itu bukan di akhir semester, tapi sekarang di awal semester. Nah, bukan ketika setelah mau PTS, AAT, nah baru pertemuan, tapi sekarang di awal semester. Gitu. Seperti sekarang berarti sudah 1 kali pertemuan. Gitu. Boleh dilakukan offline maupun online. Nah, ini kategori reward ya, yang tadi selempang yang saya jelaskan. Nah, kategori rewardnya apa aja sih? Nah, 1 adalah selempang dengan good attitude. Apa saja kriterianya? Yaitu baik dalam adabnya, dalam perizinan, cara bicara, respect kepada semua orang, itu peduli dengan lingkungannya, gitu. Kejujuran, kerapihan, dan kebersihan. Nah, bagi Ananda yang memenuhi kriteria ini, nah ini nanti akan dipilih dan juga mendapat selempang good attitude. Nah, yang kedua active student. Nah, Ananda yang kritis di sini bukan kritis apa-apa di komen, bukan ya Mi, tapi kritis di sini ketika pembelajaran misalnya dia tidak mengerti atau apa, dia aktif mau bertanya gitu, kenapa ini begini atau gimana. Jadi kritisnya yang positif gitu. Kemudian fokus ketika pembelajaran, responsif, ada feedback gitu. Ketika pembelajaran gitu, disiplin kehadirannya, tepat waktu, dan juga salah satu siswa yang hadirnya tercepat juga. Nah, masuk ke active student ini dan mandiri. Nah, itu yang mendapat selempang active student. Yang ketiga adalah good learner. Nah, salah satunya adalah kriterianya disiplin. Disiplin dalam apa? Pengumpulan tugas, pengisian buku penghubung, confident, percaya diri, dan literasi. Dia punya minat baca yang tinggi gitu untuk poin literasi. Yang terakhir adalah good religion. Di sini kusuk dalam sholat, semangat dalam murojaah, rajin ibadah sunnah, tilawah paginya, saum sunnahnya, duha di waktu libur, dan sholat awal waktu. Itu adalah kategori reward. Nah, insya Allah ini life skill yang akan diterapkan di kelas 4 saat ada SPDP, seni budaya dan praktik keterampilan ya, yaitu di kelas 4 ada materi menampilkan kreasi tarian daerah dan karya seni rupa berupa anyaman, kolase, mozaik, dan montase di pembelajaran PLBJ. Nah, sekarang di kurikulum karena kami menerapkan kurikulum merdeka nih di tahun ini ada pembelajaran PLBJ ya, PLBJ
pengenalan lingkungan budaya Jakarta. Nah, di sini ada membawa makanan khas Jakarta dan membuat ondel-ondel. Nah, membuat ondel-ondelnya itu dari kok bekas. Nah, dibuat nanti kreasi ondel-ondel dari kok bekas tersebut. Nah, ketiga adalah life skill menjahit, mengenalkan teknik dasar menjahit. Ya, kalau di tahun kemarin itu alhamdulillah juga sudah diterapkan di kelas 4. Nah, di tahun ini juga insya Allah akan diterapkan lagi ya, teknik dasar menjahit. Contohnya adalah teknik jelujur atau teknik lainnya. Nanti Ananda bisa belajar gitu. Nah, yang keempat adalah ekoprint, menjiplak tumbuhan di kaos atau tote bag. Karena sekolah kita dari komite menyampaikan insya Allah akan akan menerapkan Go Green. Nah, di kelas 4 ini kita coba untuk membantu program tersebut. Nah, apa sih yang bisa kita gunakan untuk lingkungan sekitar kita gitu, yaitu teknik ekoprint ini. Oke. Terakhir adalah jadwal pembagian waktu KBM kelas. Nah, sini jadwal pelajaran alhamdulillah sudah ada ya Mi, itu di kelas 4 saat Binabi Wakos ini. Nah, ada upacara tilawati ya. Nah, karena sekarang ada pelajaran PLBJ ya. PLBJ ini atau seni budaya itu. Di sini Kak kelas 4 itu seni tari, jadi nanti ada guru tari dari guru tari langsung juga gitu. Pembagiannya jadi PLBJ itu setengah jam, seni tari juga setengah jam. Nah, yang mengajar seni tari ini nanti ada guru khusus ya yang mengajarkan seni tari tersebut gitu, yang didatangkan gitu dari sekolah. Ada pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika di hari Senin. Ya, seragamnya masih seperti biasa, Senin merah putih, Selasa putih biru, Rabu pramuka, Kamis batik, dan Jumat baju muslim. Selasanya itu ada pelajaran IPA, karena kurikulum merdeka Mi, jadi IPA dan IPS digabung, jadi IPAS tuh. Nah, Selasa itu ada bahasa Arab, di Rabu ada PJOK, tilawati ya, seperti biasa juga ada Rabu itu kan ada senam, pramuka, ya, dilanjut dengan sholat duha, putlok dan tapis. Gitu. Di Kamis ada conversation. Conversation ini adalah untuk melatih skill bahasa Inggris Ananda gitu. Jadi di sini nanti diterapkan conversation-nya gitu. Di marching drill-nya juga. Selanjutnya di Kamis ada PAI, Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Inggris. Di Jumat ada tapis, putlok, TIK. TIK ini Teknologi Informasi Komunikasi yang diajar oleh Mr. Piki. Nah, terakhir itu ada pembelajaran PKN atau pembelajaran pendidikan Pancasila gitu. Yang mengajar matematika di sini adalah Ustazah Alika ya, Miss Alika. Yang mengajar bahasa Inggris Miss Nancy, seperti itu. Kalau tema seperti bahasa Indonesia, IPAS, PKN itu saya sendiri ya, yang mengajar yang mengajar bahasa Arab dan pendidikan agama Islam ada Ustadz Salim ya. Saya akan share juga ya Mi di grup untuk barang bawaan Ananda gitu. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan Umi, Abi, monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya untuk hari Rabu itu kan ada pelajaran PJOK dan pakai baju pramuka ya. Iya. Itu apa bisa langsung aja dari rumah pakai baju olahraga atau emang harus salin ya, bawa ganti gitu? Bawa ganti. Terus yang kedua itu kan ada conversation ya. Oh, bawa ganti ya. Iya, Nak. Terus yang boleh lanjut itu kan ada pertanyaannya dulu, Mi. Nanti saya jawab semua. Saya sih berharapnya kalau bisa. Yang nomor 2 itu kan ada conversation ya setiap pagi ya, marching drill ya.
Iya. Saya sih berharapnya agar ustazah tuh bisa untuk semuanya murid-murid tuh kebagian gitu untuk conversation-nya. Maksudnya Oke. jangan hanya melihat misalnya ada siswa yang pinter gitu, hanya dia aja gitu yang Siap. apa yang diutamakan gitu. Pengennya sih yang semuanya tuh yang biar kebagian, biar mereka juga punya rasa percaya diri, bisa belajar ngomong gitu, nggak malu-malu gitu Ustazah. Oir. Itu aja sih kayaknya ini apa baru itu aja Ustazah. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Umi Rizik ya. Nah, insya Allah. Untuk yang pertanyaan pertama di hari Rabu itu ada pramuka, terus setelah itu PJOK. Nah, kalau di tahun kemarin itu anak-anak dari kesiswaan tetap berangkat itu memakai pramuka. Jadi Ananda membawa baju ganti olahraga. Setelah selesai pramuka, setelah selesai senam, ganti baju, footlock dulu, ganti baju. Setelah itu baru mengganti seragam olahraganya gitu. Seperti itu ya Mi. Jadi hari Rabu nanti dibawa baju olahraganya karena ada pelajaran PJOK. Nah, yang tadi disampaikan Umi Rizik untuk conversation. Nah, insya Allah nanti di conversation itu karena mengingat waktu juga, jadi dibagi gitu sesuai ada jadwalnya gitu. Misalnya hari ini Ananda siapa dari absen berapa sampai berapa. Nah, di hari selanjutnya beda lagi, bukan anak itu lagi yang ditanya. Nah, seperti itu. Nanti insya Allah kondisional sesuai dengan kondisi dan juga nanti keadaan kelas seperti apa gitu. Insya Allah conversation-nya akan diusahakan berjalan gitu. Seperti itu Mi Rizik. Ada lagi Umi? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Umi? Oh, Umi Haula? Silakan, tafadol. Masya Allah, ada Ustadz Salim nih. Oke, udah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Maaf Ustazah warahmatullahi wabarakatuh. nggak tampilin video. Maaf Iya, nggak bisa tampilin tidak video apa-apa, Ustazah. Umi. Ustazah mau tanya untuk TIK. Sebetulnya kalau TIK nanti yang dipelajari anak-anak itu seperti apa sih Ustazah? Apakah pengenalan Office atau seperti apa? Gitu saja Ustazah. Oke. Kalau saya lihat di kelas 4 kemarin itu pembelajarannya mengenai Microsoft ya Mi, bisa Microsoft Word, bisa juga Microsoft Excel. Anak-anak sudah juga Microsoft Word itu diajarkan bagaimana membuat tabel dan menyalin data-data yang sederhana lah seperti itu di Microsoft Word gitu. Juga anak-anak juga belajar Microsoft Paint. Dia menggambar di Paint gitu. Di Microsoft Excel anak-anak buat tabel seperti itu juga praktek. Kebanyakan sih prakteknya di TIK tentang sederhana tapi bisa gitu seperti membuat tabel dan lain-lain gitu. Tapi yang saya pelajari sih itu pengenalan Microsoft Word, Microsoft Excel juga software, hardware dari komputer apa saja dipelajari di teorinya juga gitu. Nah, kebanyakan kalau di TIK praktik nih, karena sekarang labnya alhamdulillah ya komputernya sudah memadai, insya Allah semua anak nanti kebagian untuk kalau tahun kemarin kan per sesi, nah semoga tahun ini langsung gitu, nggak per sesi semua anak langsung ke lab semua, seperti itu Umi. Ada lagi Umi Haula? Cukup Ustazah? Iya, sama. Ustazah, izin tanya dong. Iya, tafadol Umi Yasmin. Itu yang tilawah mandiri itu di rumah atau di sekolah ya? Di sekolah, Mi. Sebenarnya boleh di Di rumah, sekolah. boleh di sekolah. Misalnya di rumah belum sempat nih. Nah, berarti di sekolah sebelum pembelajaran gitu. Yang penting sebelum pembelajaran mulai jam 7 itu Ananda sudah diawali dengan tilawah. Seperti itu, Mi. Misalnya ba'da subuh dia Ananda nggak tidur lagi. Nah, boleh itu tilawah, murojaah. Nanti tinggal setoran ke ustazahnya. Boleh ya berarti Maksudnya di rumah setoran ya? berkabar. Ustazah, aku tilawah hari ini apa Oke. sunatnya seperti itu.
Iya. Oke, boleh di rumah berarti ya. Iya, mungkin izin dari Ustadz Salim. Ada yang mau disampaikan Ustadz? Nih, Ustadz udah join. Saya join dulu. Oh ya, sebelum salam nih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Allahu Alhamdulillah, Akbar. ya Bun. Ketemu lagi sama Ustadz Alhamdulillah Salim ya. kita ketemu lagi nih. Wah. Semoga nggak bosan ya Bun. Saya khawatir bosan ntar nih. Enggak, Saya salim lagi, saya alhamdulillah. salim lagi ketemunya gitu. Ustadz Salim udah paham sama anak-anak kan ya. Jadi ya lebih gampang gitu Aduh, jadinya insya mengarahkan. Allah. Tahu nanti anak-anak lebih tambah dewasa, wah kan beda lagi tuh cara nyikapinya tuh. Aduh, paling kalau saya pribadi ya mohon nanti untuk setahun ke depan minta kerjasamanya nih sama bunda-bunda semua untuk mensukseskan siswa dan siswi kita. Nah, baik itu di akademiknya ataupun di tahfidnya. Nah, kita Insya Allah, minta Ustadz. kerjasamanya. Dan apabila nanti mungkin selama pembelajaran, selama KBM, apabila itu ada kendala atau masalah, nah nanti ditabayun dulu ke guru kelas atau ke wali kelasnya. Paling gitu aja sih Bunda. Untuk selebihnya mungkin tadi sudah cukup jelas yang dipaparkan oleh Ustazah Afriska. Itu udah mewakili apa yang mau saya sampaikan. Itu udah lebih dari cukup sih kalau menurut saya. Udah paling itu aja Ustazah. Ustadz Salim. Iya, gimana Bunda? Saya mau minta tolong ya kalau misalnya untuk di kelas 4 ini anak-anak agar lebih banyak lagi belajar nulis. Ini nulisnya nulis apa nih? Nulis Arab? Nulis Quran gitu loh, nulis surat-surat karena rata-rata tuh masih agak susah dibaca ya. Jadi kan huruf ro sama huruf da itu kan beda ya. Tapi apa mungkin saya juga harus rajin kali ya di rumah untuk ngajarin prinsip juga gitu. Tapi kan nggak ada salahnya kalau di sekolah juga kalau anaknya udah nggak kebagian jadwal nggak kebagian tilawati, dia bisa disuruh nulis, rajin menulis gitu agar tangannya lebih lentur gitu kan ya. Oh iya. Terus kalau itu ya gimana Bunda? Iya udah itu aja untuk Ustadz Salim. Oh ya sih, insya Allah sih kalau di kelas 4 Abdurrahman kemarin itu memang untuk menulis tilawat itu memang kita wajibkan hampir setiap hari. Jadi sambil menunggu mereka itu setoran tilawati atau setoran tahfidz, nah itu biasanya kita kasih tugas. Nah tugasnya itu kalau menulis surah-surah, karena kan udah pada selesai itu, bahkan tilawati 4, 5, dan 6 itu rata-rata udah pada nulis semua, karena memang setiap hari itu kita kasih tugas nih untuk anak-anak sambil menunggu setoran tilawati atau setoran tahfidnya. Nah bahkan terakhir itu udah mulai masuk surah Al-Baqarah untuk yang kelas 4 kemarin. Nanti insya Allah akan kita padatin lagi nih untuk yang masalah nulis tilawati ya Bun ya. Yang nulis Arab ya. Terima kasih Ustadz. Ini apa mungkin yang kalau yang imlanya apa mungkin? Iya betul. Yang imlanya apa tilawatinya? Imlanya Ustadz. Maksudnya yang nulis surat-surat gitu. Oh imlanya. Oh ya imlanya. Ya sama aja kan ya Ustadz. Ya maksudnya nggak beda kan imla sama nulis itu ya sama aja kan? Kalau misalnya imla itu lebih ke ini sih Bu, nanti kita ngomong nih, misalnya kita Bun, nah nanti anak-anak nulis tuh. Nah, boleh juga Ustadz kayak gitu. Yang anak-anak. Nah itu kalau imla seperti itu. Gitu ya. Boleh juga Ustadz, boleh juga. Nah, nanti mungkin kita nulis misalnya di kosakata apa, misalnya pensil, kolamun. Nah nanti anak-anak yang menulis, tapi kita nggak nulis papan tulis. Nanti anak-anak tuh yang nulis sendiri. Nah ini kolamun nih koknya
panjang apa pendek, lamnya Iya, disambung apa iya. enggak, Boleh kemimnya, nah Ustadz. gitu kalau Mohon imla. bantuannya Ustadz, mohon Oke, bantuannya Ustadz ya. Terima kasih banyak. siap Bunda, sama-sama. Untuk Ustazah Afriska, satu lagi pertanyaan saya Ustazah. Iya Bunda, monggo silakan. Nanti ditandain ya, Mama Rizik banyak bertanya ya Ustazah, mohon maaf ya. Karena saya emang harus langsung bertanya kepada sumbernya gitu loh. Kalau Iya, misalnya nggak tanya sana apa-apa. sini khawatir nanti Tenang nyampe malah saya. Ya. beda gitu Ustazah. Untuk pelajar untuk pelajaran kayak SBDP atau misalnya kayak banyak gitu, pengen dicapai itu kan keterampilan siswanya sendiri ya gitu kan. Hmm. Tapi ada kemungkinan nggak itu semua kerjaan itu dibawa pulang dan akhirnya orang tuanya yang kerjain Ustazah? Karena terus terang saya tuh orangnya kurang kreatif Ustazah ngerjain kayak gitu-gituan. Jadi goalsnya nggak tercapai gitu kan, harusnya anak yang bisa, anaknya yang kreatif, jadi emaknya yang kerjain Ustazah gitu loh Oh Ustazah. gitu. Gitu aja sih. Maksudnya kalau praktek kalau bisa di sekolah aja. Jadi mau jelek mau bagus itu hasil anaknya, jangan Betul, dibawa betul. jangan sampai Betul, dibawa betul. pulang karena jadi kerjaan emak-emaknya Ustazah ya. Itu aja deh Ustazah. Makasih banyak Ustazah. Iya, sama-sama, Umi Rizik. Oke, Bismillah izin menjawab ya Umi ya. Gitu. Untuk pembelajaran SPDP itu sebenarnya di kelas 4 Abdurrahman sebelumnya ya, eh, anak praktik ya Mi ya, ke praktik membuat apa namanya mozaik, montase, kolase secara langsung di sekolah gitu. Tapi karena qadarullah kadang waktu ya Mi ya, Kak, ada anak yang cepet nih selesainya gitu. Ada yang membutuhkan proses yang agak lama. Nah, yang membutuhkan proses agak lama ini biasanya bawa pulang gitu. Tapi kalau yang sudah selesai itu langsung dikumpulkan seperti itu Mi. Kalau untuk SPDP kayak seperti kemarin itu ada membuat apa namanya sesuatu seni terapan dari tanah liat. Nah, alhamdulillah itu semua selesai semua gitu. Jadi tergantung dari masing-masing individu anaknya gitu. Kalau misalnya anaknya tersebut sudah selesai langsung boleh dikumpulkan, yang belum selesai biasanya malah anaknya sendiri yang mengajukan diri gitu untuk Ustazah aku lanjutin di rumah ya karena keterbatasan waktu juga ya Mi ya gitu. Nanti besok aku bawa, aku ngerjain sendiri kok. Nah, biasanya anak-anak begitu gitu. Ya sudah, karena saya sebelumnya ngelihat hasil dari hasil anaknya tinggal dilanjutkan ya saya izinkan untuk dibawa pulang gitu Mi. Seperti itu Mi Rizik. Tapi tetap saya tekankan untuk hasil hasil apa kreasi dari anaknya sendiri gitu. Karena kalau misalnya belum selesai, kadang kan hasil dari seninya itu dipajang ya. Nah, takutnya anaknya kecewa sendiri kok hasilnya nggak dipajang gitu. Padahal dia sudah berusaha gitu untuk menyelesaikan. Seperti itu Mi Rizik. Ada lagi Umi? Untuk buku tulis sendiri kita pakai yang berapa lembar Ustazah? Nah, Yang 58 atau 38 ya? 38 lembar ya Mi gitu. Oke, baik-baik. Seperti Mungkin itu. ya udah gitu aja Ustazah. Iya. Mungkin orang tua lain ada yang mau bertanya apa sudah Iya. diborong? Gitu ya. Sambil saya izin menyampaikan ya Mi ya. Rizik. Terima kasih sebelumnya Mi Rizik ya. Sebentar saya izin menyampaikan sedikit gitu. Tadi saya sudah di grup sudah mengirim ya Mi jadwal pembelajaran dan juga kaldik gitu, kalender akademik setahun pembelajaran apa saja sih yang akan Ananda kegiatan apa saja yang Ananda lakukan di setahun pembelajaran ini dan juga perlengkapan peralatan alat tulis yang harus dibawa ketika hari Senin. Insya Allah hari Senin sudah masuk di tanggal 17. Nah, di tanggal 17 itu hari pertama masuk sekolah Ananda. Nah, ini sesuai dengan kaldik juga ya Mi. Di tanggal 18 itu ada pawai gitu. Pawai Muharram ya. Ananda seperti biasa pawai Muharram ini membawa
umbul-umbul, umbul-umbul atau apa ya? Yang kayak inian ondel-ondel itu loh, Mi. Nah, itu biasanya dari tim Quran, insya Allah nanti infonya menyusul gitu. Bisa membuat poster atau apa untuk istilahnya menyemarakan pawai gitu. Atau yang rambutnya ondel-ondel itu namanya apa saya lupa itu nanti akan diinfokan lagi gitu terkait apa atribut untuk Muharram gitu. Jadi di tanggal 18 pawai, di hari Rabu itu tanggal merah ya Mi, jadi libur gitu. Dan juga suara saya terdengar jelas Mi? Yes. Umi? Waduh. Ya. Tes, suara saya terdengar jelas Mi? Sinyal nih. Tes.